Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Mentor Pak Baiti SPT KPSI yang saya hormati selaku kepala sekolah dari SD Negeri 01 Purworejo. Berikutnya saya akan memaparkan tentang kegiatan saya selama di SD 1 Purworejo. Sebelum itu saya mau perkenal dulu. Nama saya adalah Adi Sofyan SPD dengan NIK 19850427 2023 211004. Saya bertugas di SDN 01 Purworejo. Moto saya adalah sederhana dalam sikap, kaya dalam karya. Mantap. Seperti membuat lagu. Lanjutkan. Berikutnya saya memaparkan tentang profil sekolah. Visi dan misi dari SDN 01 Purworejo yaitu visinya mewujudkan lulusan yang berkualitas, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa. Seperti tadi sudah dipaparkan oleh Bu Mia karena kita masih satu SD. Terus misi sekolahnya yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara pakem. Yang kedua, melaksanakan kegiatan yang dapat memotivasi siswa untuk berprestasi. Yang ketiga, meningkatkan disiplin warga sekolah. Selanjutnya saya langsung ke permasalahan. Permasalahan pembelajaran, kebetulan saya mengajar di kelas 5. Permasalahan saya jadi yaitu yang pertama, kurangnya minat baca di SDN 01 Purworejo. Terus yang kedua yaitu perilaku siswa yang beragam. Perilaku siswa yang beragam saat menerima pelajaran, ada yang ngantuk, ada yang kakinya di atas, ada yang main-main ya. Terus ada yang ngobrol sendiri. Selanjutnya yaitu kurangnya kemampuan siswa dalam menghafal. Biasanya dalam pelajaran PKN anak-anak itu sulit menghafal. Terus selanjutnya yaitu kurangnya media pembelajaran yang menarik di SDN 01 Purworejo. Guru itu biasanya hanya memberi pembelajaran hanya dengan ceramah dan diskusi saja. Enak siswa itu akan menjadi jenuh, bosan ya. Itu yang menyebabkan perilaku siswa yang beragam tadi. Terus yang selanjutnya yaitu konsentrasi siswa yang kurang. Dari permasalahan itu, akhirnya saya mengambil judul peningkatan kemampuan sensorik siswa melalui media game berbasis Android dalam pembelajaran PKN di SDN 01 Purworejo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Game yang saya angkat adalah game Kahoot yang sudah dibahas tadi oleh Bu Nia. Apa itu game Kahoot? Game Kahoot itu adalah sebuah platform pembelajaran berbasis permainan digunakan sebagai teknologi pendidikan di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Game Kahoot itu berasal dari negara Norwegia. Sekitar diluncurkan bulan Oktober tahun 2013. Jadi saya merasa ketinggalan, ya, ketinggalan karena sudah jauh sekali. Pertimbangan saya adalah pemilihan media ini adalah karena saya melihat, apalagi saat ini di kelas 5 sedang dilaksanakan ANBK. Setiap siswa tak suruh untuk membawa HP. Di luar ternyata bukannya belajar, tapi ternyata main game, Mobile Legend dan Fight Fire atau FF. Itu yang saya lihat. Pertimbangannya yang pertama itu tadi sudah. Terus yang kedua, aplikasi Kahoot itu sebagai media pembelajaran berbasis permainan interaktif yang melibatkan seluruh peserta didik. Jadi seluruh, tidak ada peserta didik yang pasif. Jadi game Kahoot ini adalah menyatukan antara neuron sensorik dan neuron motorik, ya, atau otak kanan dan otak kiri. Jadi otaknya berpikir,
gerak tubuhnya juga ikut bergerak dengan menunjuk-nunjuk HP itu tadi ya, atau memencet-pencet HP itu lagi. Terus yang ketiga, aplikasi Kahoot yang dibagi adalah pemakaian kuis sesuai dengan judulnya Kahoot. Kahoot itu adalah kuis ya. Kalau ada yang bisa bahasa Inggris mungkin bisa mengartikan. Di mana siswa langsung merefleksikan jawaban mereka secara online. Bagaimana cara mengoperasikan Kahoot? Yang pertama, kita membuka browser kita, membuka Kahoot di browser. Kira-kira tampilan seperti ini, ya. Jika ada tulisan seperti ini, kita klik browser, kita searching di Google Chrome atau Google apa, ketik saja Kahoot, akan muncul tampilan seperti ini. Terus yang kedua, muncul tampilan seperti ini, kita ketik PIN. Nanti keluar PIN berapa digit ya? 8 atau 6 digit berupa angka. Nanti kita masukkan di sini, terus enter. Jangan lupa dikasih nama, nickname. Namanya siswa tadi dimasukkan di sini. Terus yang ketiga, menjawab kuis Kahoot. Tampilan seperti ini, ada 1, 2, 3, 4 di sini pertanyaan. Ya, misalkan siapa Bapak Presiden Indonesia yang pertama? Ini nanti ada jawabannya semua. Dan salah satu jawaban ini ada yang benar. Ya, jadi ketiganya salah, yang satunya benar. Terus yang keempat adalah kita mencari pemenang. Secara otomatis siapa yang menjawab duluan sesuai waktunya, maka kita akan mendapatkan juara. Misalkan juara pertama itu Dono, juara kedua Kasino, juara ketiganya Indro. Tujuan saya mengambil pembelajaran dengan media kami ini adalah untuk meningkatkan dan memperbaiki praktik pembelajaran yang biasanya dengan klasikal, metode ceramah dan sebagainya. Kali ini dengan metode pembelajaran game. Hasil yang saya harapkan adalah seluruh siswa menjadi aktif dalam menjawab soal. Jadi tidak ada yang pasif. Yang kedua, membantu meningkatkan minat peserta didik atau mengerjakan game yang diberikan oleh guru. Jadi kalau ada soal itu, anak itu jadi semangat, tidak mengeluh. Terus yang ketiga, peserta didik berlomba-lomba untuk memenangkan atau mendapatkan skor yang tertinggi sehingga memacu peserta didik untuk terus belajar. Jadi anak-anak senang ya kalau mendapat skor tertinggi, apalagi diumumkan di proyektor seperti ini. Kesimpulannya adalah hasil belajar meningkat, mempercepat pemahaman materi, meningkatkan motivasi kepada diri siswa, meningkatkan kemampuan berpikir dan belajar. Siswa memiliki sikap positif dalam belajar, siswa lebih aktif dalam belajar, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan, dan meningkatkan minat belajar siswa. Itu salah satu kesimpulannya. Sarannya yaitu sebagai guru kita jangan putus asa untuk belajar IT, ya. Meskipun mohon maaf ya, meskipun usia tua, tapi semangat harus tetap muda, ya. Kita harus mengimplementasikan akhlak berakhlak yang salah satunya adalah adaptif. Ya, kita harus beradaptasi dengan perubahan zaman. Sekarang perubahannya zaman teknologi, maka kita harus mengikutinya. Selanjutnya yaitu, oh ya, sudah selesai. Terima kasih. Untuk sesi selanjutnya, barangkali ada yang mau bertanya atau beri masukan dari peserta, dipersilakan. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Dwi Kusuma Dewi dari SD Negeri 01 Kebojongan. Maaf Bapak, mungkin saya tergolong guru yang belum paham dengan pembelajaran menggunakan game Kahoot ini. Oleh karena itu, mohon bisakah Pak Adi memberikan gambaran atau cara mengaplikasikan game Kahoot ini terhadap peserta didik supaya saya lebih paham lagi, Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih. Yang pertama kita lakukan adalah yang pertama harus punya HP ya.
Kalau tidak punya HP, masa mau pakai batu nggak bisa. Terus yang kedua harus ada koneksi internet. Ya, kuota itu harus terisi penuh. Itu yang pertama. Terus yang ketiga cara mengoperasikannya adalah seperti tadi. Kita buka searching atau browser di Google Chrome. Ketik aja Kahoot, K-A-H-O-O-T. Ya. Setelah itu kalau misalnya kita sebagai siswa ketik aja Kahoot dan di situ muncul ketik aja di browser Kahoot, nanti pilih yang ini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Game pin, nanti pinnya dimasukkan, terus ketik enter, nanti setelah itu tulis nama, dan nanti setelah itu akan muncul soal-soal yang akan diberikan oleh bapak atau ibu guru. Itu kalau kita sebagai siswa. Gimana? Ibu Dewi? Oke, matur nuwun, cukup jauh dari saya. Oke. Terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Dilanjut oleh Pak Apai. Silakan Bu. Pak Adi, ya untuk presentasi sudah bagus, ya. Menarik, sudah memanfaatkan IT yang sudah ada, kemajuan. Namun ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Pak Adi ini. Adakah kelemahan dan kelebihan untuk penerapan game Kahoot ini? Mungkin untuk guru ada kelemahan dan kelebihannya, dan untuk anak juga ada kelemahan dan kelebihannya. Mohon untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan untuk siswa. Barangkali Pak Adi bisa menyebutkan kelebihan dan kelemahannya, dan nanti untuk mengatasi kelemahannya bisa disampaikan. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih. Yang pertama saya akan membahas tentang kelebihan Kahoot dulu. Yang pertama kelebihan Kahoot itu kita bisa memanfaatkan game ini dengan memberikan pertanyaan. Jadi siswa itu tidak jenuh. Jadi berpacu dengan waktu. Ya. Kelebihannya itu, terus kekurangannya yaitu tadi, apabila belum diisi kuota maka tidak akan connect karena game ini berbasis dengan internet. Ya. Terus untuk mengatasi kelemahan terhadap siswa, maka setiap siswa saya sarankan untuk selalu memakai atau membawa handphone. Nah, bagaimana siswa yang tidak mempunyai HP? Tapi masa sih zaman sekarang anak tidak punya HP ya Bapak Ibu ya? Ya? Ada ya? Iya. Caranya yaitu dengan yang pertama kita bisa pakai laptop. Ya, kita pinjamkan laptop. Atau setelah itu sebagai gurunya mungkin ya kita bisa meminjamkan HP kita terhadap peserta didik untuk bermain Kahoot. Nah, bagaimana untuk guru? Seperti tadi yang kita sampaikan, kita sebagai guru jangan pernah putus asa dalam belajar IT. Ya, kita harus, apalagi kita baru dilatih menjadi P3K, kita harus mempunyai sifat adaptif. Adaptif itu adalah harus menyesuaikan diri terhadap perkembangan yang ada. Salah satunya yaitu IT. Terima kasih Pak Fendi. Ya, sama-sama. Tapi ditutup. Terima kasih. Itu saja, lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada kata-kata atau slide yang tidak sesuai. Yang baik datangnya dari Allah, yang tidak baik datangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.